Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali kekhawatiran, ketakutan membuat kita bertindak jauh dari sifat kemanusiaan kita. Justru kadang kita berbuat sesuatu yang ceroboh, yang membuat orang lain semakin takut dan cemas karena kita tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan dan langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketakutan yang tidak beralasan yang diceritakan di dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, kita melihat kecemasan, ketakutan yang dibiarkan merajai hati mereka, akhirnya membuat mereka bertindak lebih dari sebuah perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan binatang yang senantiasa hanya karena ingin melegalkan kekuasaannya, ia membiarkan sesamanya yang memiliki martabat yang sama sebagai manusia untuk dibunuh, bahkan ditolak kehadirannya di dunia ini, hanya karena ketakutan kekuasaannya ingin digantikan, hanya karena ketakutan pengaruhnya yang mulai berkurang, mungkin karena PPKM, pengaruh kekuasaan dan cara pandang kita yang tidak lagi didengarkan, yang tidak lagi diperhatikan. Akhirnya karena ketakutan-ketakutan itu, akhirnya kita berbuat sesuatu yang ceroboh, yang melawan sesuatu yang baik, menganggap semua usaha-usaha kebaikan sebagai musuh karena menghalangi kepuasan nafsu kita. Hari ini kita diingatkan kembali, rencana Allah mengajak kita untuk tetap taat dan setia. Meskipun kita harus menderita karena begitu banyak peraturan yang membatasi pekerjaan kita, tetapi jangan biarkan kita menggerutu, kita dikalahkan oleh keluhan-keluhan kita yang justru membuat kita menjadi lebih sakit dan menderita. Ibu, bapak, saudari, saudara, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini kita diajak untuk senantiasa berani berdiri tegak di dalam kebenaran. Sangat menarik untuk kita renungkan dan kita refleksikan pada bacaan Injil hari ini. Injil suci menurut Matius, jelas dengan tegas Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang bagi setiap orang yang senantiasa senang hidup di dalam ketidakjujuran, yang bersuka cita atas penindasan orang-orang lain, yang senantiasa menuduh dan menghakimi seenaknya menurut pikirannya, apa yang benar bukan berdasarkan kebenaran objektif, tetapi apa yang benar menurut kepuasan nafsu akan kekuasaannya." Hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai murid Kristus senantiasa untuk tabah, senantiasa untuk berdiri tegak di dalam perjuangan akan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kita mesti belajar untuk senantiasa berani bersaksi, bukan untuk sebuah ketenaran, tetapi semuanya semata-mata untuk keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Saat ini mungkin saat yang tidak mudah, tetapi juga
tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus berkarya mewartakan kerajaan Allah. Tidak apa-apa kita menjadi musuh atas nama kebenaran, daripada kita berdamai dengan kejahatan dan membiarkan diri kita hidup berjauhan dengan Allah Bapa di surga. Kita harus semakin beriman, semakin rendah hati, semakin mendekatkan diri pada Tuhan, dan senantiasa bersukacita di dalam ketaatan. Ketika kita mampu menjadikan hidup kita dengan penuh sukacita di dalam ketaatan, keselamatan akan senantiasa menjadi jaminan dan juga menjadi cita-cita bagi banyak orang yang akan segera terwujud ketika Anda, saya, kita semua senantiasa taat dan setia di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan mendampingi serta memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, hidup di dalam kebenaran senantiasa dibenci oleh mereka yang terbiasa hidup dalam kebohongan, di dalam pencurian, di dalam ketidakbaikan. Jangan takut untuk senantiasa berdiri tegak di dalam kebenaran, dan kebenaran itu selalu didasarkan pada kebenaran objektif. Jadikanlah hidupmu, hidupku, hidup kita semua berkat bagi setiap orang yang mengenal Tuhan dan menemui kita dan berjumpa dan menjadi bagian dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.